Putra Ratu Elizabeth II, Charles Philip Arthur George akan menjadi raja baru Inggris setelah wafatnya Ratu Elizabeth. Pada usia 73 tahun, Charles memimpin monarki Inggris. Ini mengakhiri penantian lebih dari 70 tahun, waktu terpanjang oleh pewaris dalam sejarah Inggris. Lahir pada 14 November 1948, Charles menjadi pewaris tahta pada usia muda 3 tahun 3 bulan. Sementara Charles menjadi raja tertua yang naik tahta dalam garis keturunan yang berasal dari 1000 tahun yang lalu. Ia naik tahta bersama istri keduanya, Camilla, yang kini menjadi permaisuri Inggris Raya. Setelah sang ibu, Ratu Elizabeth wafat, Charles naik sebagai raja dan memilih nama agung Charles III dan dalam beberapa hari mendatang diproklamirkan sebagai raja. Sementara putra sulungnya, Pangeran William, menjadi Duke of Cornwall, gelar yang dipegang oleh pewaris pertama kerajaan. Seperti apa situasi politik setelah wafatnya Ratu Elizabeth II dan otomatis raja akan ditahta oleh Pangeran Charles yang telah menunggu tahtanya selama 70 tahun. Kami bergabung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana. Selamat petang, Pak Hikmahanto. Ya, selamat petang, Anissa, apa kabar? Baik, Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto, saat ini Pangeran Charles atau Raja Charles ini menghadapi tantangan yang cukup luar biasa. Di antaranya memodernisasi monarki, namun tetap harus strict pada tradisi yang telah ada selama ribuan tahun. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dari Pangeran Charles ini? Sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana Pangeran Charles akan dicintai oleh rakyatnya, sebagaimana ibunya Ratu Elizabeth II. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena bagi rakyat Inggris sendiri, Pangeran Charles ini dianggap yang mengakibatkan Putri Diana untuk bercerai. Dan kemudian beliau menikahi Camilla Bowles yang sebenarnya rakyat Inggris tidak menyukai. Sehingga tantangan pertama bagi Pangeran Charles adalah bagaimana dia bisa memberikan persepsi kepada publik bahwa dia adalah seorang raja yang dicintai oleh publiknya, oleh rakyatnya, sebagaimana ibunya, dan tentu seperti ibunya juga dia harus berjanji bahwa hidupnya tidak hanya untuk dirinya atau keluarganya, tetapi juga untuk rakyat Inggris, didedikasikan untuk rakyat Inggris, seperti itu. Baik, Pak Hikmahanto, kenaikan Camilla sebagai permaisuri ketika itu pun menuai polemik. Menurut Anda nanti ke depannya pada saat penobatan seperti apa? Jadi sebenarnya posisi Camilla itu akan berbeda dengan Ratu Elizabeth. Karena kalau Ratu Elizabeth memang dia adalah pewaris tahta, ya, dinobatkan menjadi Ratu Inggris yang sekarang ini diturunkan kepada putranya, yaitu Pangeran Charles. Sementara Camilla itu hanya berperan sebagai permaisuri. Jadi dia bukanlah ratu yang memegang hierarki kekuasaan dari kerajaan Inggris. Nah, oleh karena itu tentu sebagai permaisuri tidaklah sama seperti Ratu Elizabeth II. Tentu beliau harus mendampingi Pangeran Charles. Nah, di sini sekali lagi bagaimana Camilla Bowles juga harus bisa memenangkan hati dari rakyat Inggris yang sudah terlanjur mempunyai persepsi bahwa dialah sebagai penyebab dari perceraian antara Charles dan Putri Diana. Ya? Pak Hikmahanto, sejak tahun 2013 dan tahun 2020 juga santer terdengar bahwa banyak pengamat mengatakan Charles akan menyerahkan tahtanya ke putranya, which is the next in throne, Pangeran William. Kita akan bahas seperti apa nanti kelanjutannya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Kita lanjutkan dialog dengan Bapak Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional terkait berpulangnya Ratu Elizabeth II yang akan disuksesi oleh putranya Pangeran Charles yang sekarang menjadi Raja Charles. Pak Hikmahanto, sejak tahun 2013 sempat santer terdengar, bahkan 2020 mencuat lagi bahwa Charles akan menyerahkan tahtanya ke putranya. Who's the next in throne? Pangeran William, tanggapan Anda? Ya, sebenarnya ini untuk merespon apa yang dikhawatirkan terhadap publik di Inggris ya, karena mereka sudah memikirkan ketika Queen Elizabeth II ini meninggal, lalu mereka tidak merasa tidak seharusnya Pangeran Charles yang akan memegang raja dari Inggris. Terlebih lagi karena dia pernah bercerai dan kemudian juga menikah dengan tanda kutip mungkin wanita yang sebelumnya dia idam-idamkan lah, katakanlah seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak pemikir-pemikir di Inggris memikirkan bagaimana apabila Ratu Elizabeth ini menurunkan kekuasaannya kepada cucunya, putra mahkota William ya. Nah, hanya saja itu mungkin saja hanya bisa terjadi apabila ada wasiat dari Ratu Elizabeth II. Nah, sayangnya kalau tidak ada wasiat, maka secara hierarki memang harusnya diemban oleh Pangeran Charles. Dan saya rasa wasiat itu memang tidak ada, sehingga Pangeran Charles lah yang akan menjadi raja dari Inggris, dan tentunya kalau misalnya beliau mangkat baru bisa digantikan oleh Pangeran William, seperti itu. Baik Pak Hikmahanto, kita semua tahu bahwa skandal itu terjadi pada tahun 1996. Sudah lama sekali, 26 tahun yang lalu. Berarti hingga saat ini warga Inggris, Britania Raya belum memaafkan skandal itu, Pak? Ya, ini masih berada di benak kepala rakyat Inggris ya, karena memang peristiwanya sudah lama, 26 tahun yang lalu, tetapi kan dimunculkan dalam film-film, dan film-film itu juga mungkin 3-5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan muncul, dan lalu juga ada film-film yang menceritakan tentang penderitaan dari Putri Diana, bahkan juga buku-buku yang terbit, sehingga institutional memory itu tetap ada di generasi muda Inggris. Dan disitulah menurut saya ketidaksukaan rakyat Inggris terhadap Pangeran Charles dan Camilla. Baik, apakah ada kemungkinan gejolak politik setelah ini, Pak Hikmahanto? Kalau gejolak politik saya rasa tidak, ya. Jadi tentu Pangeran Charles akan segera dinobatkan, dan tentu nanti Pangeran Charles akan melihat situasi. Bukannya tidak mungkin bahwa Pangeran Charles akan menyerahkan tahtanya ke Pangeran William meskipun beliau belum meninggal. Ini sama ketika Ratu Elizabeth mendapatkan tahtanya juga dari King George ke-7 ya, kalau saya tidak salah, yang pada waktu itu beliau lebih memilih untuk menikahi seorang warga negara Amerika Serikat dan tinggal di Amerika Serikat, sehingga menyerahkan tahtanya itu ke Ratu Elizabeth II. Baik, terima kasih Bapak Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat petang, Pak Hikmahanto. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menandatangani buku bela sungkawa berkenaan dengan wafatnya Kepala Persemakmuran Inggris Ratu Elizabeth II di kediaman resmi Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins di Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menemui langsung Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins dan mengucapkan bela sungkawa untuk mendiang Ratu Elizabeth II. Kedubes Kerajaan Inggris di Jakarta membuka pintu bagi tamu untuk mengucapkan bela sungkawa di buku duka. Tidak hanya membuka buku duka, Kedubes Inggris juga menurunkan bendera setengah tiang. Mewakili pemerintah Inggris, Jenkins menyampaikan ucapan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas pesan bela sungkawanya.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hasil tes kebohongan Verdi Sambo masih didalami oleh penyidik. Kadif Humas Mabes Polri menyatakan hasil pemeriksaan Irjen Verdi Sambo dengan alat lie detector merupakan kebutuhan dari Pro Justisia. Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sekaligus tersangka penghalangan penyidikan menjalani pemeriksaan dengan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan digelar di Puslap 4 Bareskrim Polri Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lie detector atau uji poligraf sebelumnya juga dipakai untuk memeriksa 4 tersangka lain, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Asisten rumah tangga Sambo bernama Susi juga diperiksa. Namun hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara gamblang kepada publik. Hasil poligraf atau lie detector itu adalah Pro Justisia. Ya, itu juga konsumsinya penyidik. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu Pro Justisia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah Pro Justisia. Kalau masuk ranah Pro Justisia, berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak. Seperti apa situasi terkini di sidang kode etik kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Selamat petang Faisal, seperti apa jalannya pemeriksaan di sana? Ya baik, selamat petang Anissa dan juga pemirsa. Mantan Kasubdit Remaja, Anak dan Wanita atau Renakta Polda Metro Jaya, AKP Pujiarto saat ini tengah menjalani sidang Komisi Kode Etik di Gedung TNCC Mabes Polri. Adapun untuk sidang Komisi Kode Etik ini, Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan ada 3 orang saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan, yakni AKBP HS, kemudian Kompol GA, dan juga AKP IMW. Kemudian juga untuk sidang kode etik ini sudah digelar sejak pukul 7.30 pagi tadi. Kemudian juga Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo pada konferensi pers yang tadi mengungkapkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP Pujiarto ini adalah ketidakprofesionalan dalam menangani kasus laporan percobaan pembunuhan dan juga laporan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan oleh istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Kemudian juga meski terlibat dalam penanganan kasus ini, Irjen Pol Dedi Prasetyo ini mengatakan bahwa pelanggaran ini adalah pelanggaran yang ringan. Nah, juga AKBP Pujiarto ini disangkakan dengan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pembersihan anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf P dan C. Kemudian juga ya, Anissa kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari TNCC. Selamat bertugas kembali Faisal. Pemirsa, Bribka Riki mengaku hanya terseret dalam kasus pembunuhan rekannya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Informasi selengkapnya saya jeda.